Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita dari SDN 06 Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Afisa hadir? Hadir. Laura Anjasmara? Hadir, Bu. Fuji Septiani? Hadir, Bu. Lulu? Ya. Mimilia? Nafisa? Hadir, Bu. Iya, berarti hadir semua ya. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu wabi islami dina wabi muhammadin bizidni ilma warzuqni ilma. Nah, baiklah anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Lagu Garuda Pancasila bisa? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi sebelum anak-anak masuk ke kelas daring ini, apakah anak-anak sudah sarapan? Tidak. Ya, bagus ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari, alangkah baiknya kita harus sarapan terlebih dahulu supaya kita menjadi sehat, kuat, dan tetap semangat. Dan ingat, anak-anak, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, anak-anak harus menggunakan apa? Masker. Iya, masker. Dan yang ketiga, kita harus jaga jarak. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin? Puji Septiani. Dataran kecil, dataran rendah, rantai, tanaman padi. Ya, bagus sekali ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan tanaman padi. Di mana tanaman padi itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Karena apa? Karena tanaman tersebut adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia.
Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan teknik membuat kolase. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dan terperinci. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kolase dari bahan alam yang ada di lingkungan rumah dengan teknik yang kreatif. Nah, anak-anak, kalian tentang dongeng yang ada di buku kalian. Coba siapa yang akan membaca ini? Saya, Bu. Coba dibaca. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam. Di keluarga Beni semua orang diberi makan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun, adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, dari di atas, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ya mengenai teks tersebut. Coba sekarang Puji Septiani, apa yang dilakukan terhadap makanannya? Makanan diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Iya, makanan yang diambil adik ini selalu tidak dihabiskan. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan terhadap makanannya? Beni selalu menghabiskan makanan karena dia selalu mengambil secukupnya saja saat makan. Terus yang ketiga, mana yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanannya, Beni atau adiknya? Sikap Beni lebih bijak dibanding adiknya. Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu diambil secukupnya ketika makan. Ya, betul sekali ya. Kemudian yang keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Ayo siapa yang mau jawab? Ayah dan Beni merasa dirugikan. Mereka telah berusaha mencari dan menyediakan makanan. Selain itu, orang sekitar yang tidak mampu juga dirugikan. Mereka susah untuk mencari makan. Namun, yang bisa akan justru membuang makanan. Petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Namun, bukannya dimakan malah dibuang. Iya, betul sekali. Kemudian nomor 5, ketika adik Beni makan malam, apakah dia mendapat haknya? Apisa, lanjutkan. Sudah mendapatkan haknya. Adik Beni mendapatkan hak memperoleh makanan dan makanan malam bersama keluarga. Kemudian yang keenam, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Coba siapa yang menjawab? Belum melakukan kewajibannya. Hak adik Beni memperoleh makanan, sementara kewajibannya yakni
menghabiskan makanan. Iya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, jika Benny menghabiskan makanannya berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kita juga harus bijak memanfaatkan makanan. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi anak-anak, jika kita ingin makan, maka kita harus mengambil secukupnya saja. Sekiranya kita dapat menghabiskan makanan tersebut, apabila kita mengambil semau kita dan kita tidak menghabiskannya, maka kita itu termasuk orang yang mubazir dan tidak memanfaatkan hak kita dengan baik. Seperti adik Benny itu ya, termasuk anak yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah manfaat tumbuhan di sekitar kita? Coba dulu dijawab. Untuk jadikan makanan, Kemudian, dapat menghasilkan oksigen. ya, bagus sekali. Nah, jadi lihat di sini di layar kalian masing-masing manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sebagai penghasil oksigen. Kemudian yang kedua, mengurangi polusi udara. Nah, dengan adanya tumbuhan, jadi dapat mengurangi polusi udara. Kemudian yang ketiga, mencegah erosi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian yang keempat, sebagai industri. Nah, jadi bisa dimanfaatkan untuk bahan industri. Kemudian yang jadi melalui tumbuhan kita dapat memanfaatkannya untuk bahan makanan kita. Kemudian sebagai bahan minuman. Kemudian kita bertanya, apa terhadap tumbuhan? Puji Septiani. Dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi hak kita itu terhadap tumbuhan harus memanfaatkannya dengan baik. Nah, sekarang lihat ini, hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama, menikmati segarnya lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan pangan, memanfaatkannya bangunan, terbebas dari polusi udara, dan yang terakhir menikmati keindahan lingkungan. Nah, itu adalah kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Kemudian apa kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nanam, merawat, disiram, dijaga dengan baik agar tumbuh dengan subur. Ya, bagus sekali ya. Jadi kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan itu yang pertama melakukan reforestasi. Kemudian menanam tanaman hijau. Kemudian tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Buang-buang makanan yang seperti adik Benny tadi. Kemudian kita terus merawat tanaman dengan baik. Nah, seperti yang dijawab oleh Puji Septiani tadi, kalau kita menanam tanaman, maka harus dirawat dengan baik, diberi pupuk, disiram, supaya tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini gambar A, ini gambar apa? Menebang pohon. Menebang pohon. Kemudian yang B ini gambar Tanam pohon. menanam pohon. Yang C? Merusak tanam. Nah, anak-anak, melalui gambar ini, Ibu minta kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok
Nah, LKPD-nya sudah Ibu kirim melalui WA Group. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk mengerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok siapa yang sudah? Coba dibacakan. Coba kelompok Tiani dibacakan hasil kelompoknya. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Gambar C, menyakiti tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Gambar A tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman rusak. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir tanah dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar. Gambar C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar A, ya, dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak, menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C, ya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan tanaman. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar A, belum. Seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum. Merusak tanaman tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, menebang hutan sembarangan harus dihukum. Gambar B, mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C, tidak menyakiti tanaman. Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Nah, jadi anak-anak, dari tumbuhan tadi, maka bisa juga kita manfaatkan untuk melakukan suatu kreasi, ya, yaitu untuk membuat kolase. Nah, jadi dari bahan-bahan tadi, kita dapat membuat kolase.
Nah, kalian sudah membawa alat-alat yang Ibu perintahkan kemarin, daun-daun, ranting-ranting, sudah dibawa? Coba diperlihatkan. Gunting, sudah dibawa? Sudah. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di sini. Kolase, apa itu kolase? Coba Nafisa dibaca. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Iya, jadi kolase itu adalah merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, di sini ada contoh kolase ya yang sudah jadi. Nah, jadi sebelum membuat kolase, alat-alat yang perlu kita kumpulkan adalah yang pertama kertas. Kertas ini untuk membuat gambar terlebih dahulu, membuat pola. Kemudian pulpen, kemudian daun-daun yang ada di sekitar kita, kemudian lem untuk menempel. Nah, perhatikan ini gambar yang seterusnya. Nah, di sini terlebih dahulu membuat gambar, setelah itu ditebalkan gambarnya, setelah siap gambarnya, baru ditempel daun yang sudah digunting. Nah, sekarang tugas anak-anak membuat kolase. Menurut kalian mana yang bagus ya kolase sederhana? Menggunakan bahan-bahan yang sudah Ibu perintahkan kemarin. Nah, sekarang kalian buat seperti apa yang ingin kalian inginkan. Kalau di sini ada contoh kupu-kupu, kalau kalian ingin membuat yang seperti ikan, boleh, atau bunga, boleh, terserah. Seperti yang kalian inginkan. Nah, sekarang dikerjakan masing-masing membuat satu buah kolase sederhana. Kerjakan sekarang.
yang sudah selesai membuat kolasenya? Coba kalau sudah selesai, diperlihatkan di layar masing-masing hasil kolasenya. Coba Mimilia, didekatkan Mimilia. Nah, bagus sekali ya hasil kolasenya. Nah, Apisa. Apisa, kolase membuat apa itu Apisa? Gambar ikan. Temanya. Ikan. Kalau Mimilia, bunga. Terus Napisa apa itu? Gambar kolase? Nah, coba perlihatkan kembali Mimilia, Napisa, Afisa. Nah, kita perhatikan. Perhatikan hasil kolasinya. Bagus kan? Nah, sudah bagus-bagus semua tuh. Nah, jadi dari tumbuhan kita dapat memanfaatkan untuk membuat kolase. Nah, selain dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, bisa juga kita manfaatkan untuk membuat kolase. Nah, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tentang manfaat tumbuhan, tentang hak terhadap tumbuhan, di mana kita harus memanfaatkan hak dan dengan baik, tentang kewajiban terhadap tumbuhan, tentang membuat kolase dari tumbuhan. Iya, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tadi sudah disimpulkan oleh Apisa. Yang pertama adalah tentang manfaat tumbuhan, kemudian tentang hak terhadap tumbuhan, di mana kita harus memanfaatkan hak kita dengan baik, dan tentang kewajiban kita terhadap tumbuhan, serta tadi kita sudah membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ini sudah Ibu kirim ke WA grup kalian. Kalian kerjakan, kalau sudah selesai, boleh dikirim atau dikumpulkan ke Ibu melalui WhatsApp grup kita. Nah, kerjakan sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah nanti langsung dikirim ke Ibu. Nah, baiklah anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian harus mengulang pelajaran di rumah agar apa yang telah kita pelajari tidak mudah untuk dilupakan. Tetap diingat hasil pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan, ya. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.